total usaha oleh banyak gaya. Nah, gimana kalau ada lebih dari satu gaya pada benda? Misalkan F1 nih, F1, F2, F3, dan seterusnya nih, dan seterusnya. Nah, gaya-gaya ini bekerja pada satu benda yang sama, sehingga benda mengalami perpindahan delta S, perpindahannya delta S. Nah, berapa total usaha yang dilakukan oleh banyak gaya ini? Caranya bisa dicari sigma F-nya. Nah, dicari sigma F-nya atau resultan tiap gaya dulu, terus dikalikan dengan delta S-nya. Nah, tapi total usaha itu kan sama dengan W total, itu sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 dan seterusnya. Misalkan ada benda nih, ini benda agak lebih panjang di sini, ini benda. Nah, di sini ada baloknya, ini benda dan ini balok kan. Nah, ini gayanya ke arah sana, F sama dengan 20 Newton. F-nya sama dengan 20 Newton. Berpindah sejauh segini. Nah, di sini perpindahannya. Nah, sejauh 10 meter nih. Berpindah sejauh 10 meter. Nah, di sini 10 meter. Nah, di sini ini kan ada gaya gesek. Nah, ada gaya gesek yang arahnya berlawanan ke sini. F gaya gesek. Sebesar berapa? Misalkan sebesar 4 Newton. 4 Newton. Nah, W-nya itu berapa? W-nya itu berapa? Ya, W1 ditambah W2 tambah W2. Nah, W1-nya itu di sini, misalkan W1, cara carinya itu sama dengan vektor gaya dikali dot produk dengan vektor perpindahan delta S. Nah, sama dengan 20, arahnya kan ke kanan kan, searah dengan perpindahannya arahnya ke kanan nih, delta S-nya nih. Nah, dikali delta S-nya 10 sama dengan berapa? 200 Joule. Atau bisa pakai gini nih, W1 itu sama dengan besar gaya dikali besar perpindahan cos theta. Nah, W1 besar gayanya berapa? Misalkan besar gayanya besar gayanya 20, perpindahannya 10 nih. Cos tetanya berapa? Kan searah dengan perpindahan kan gayanya. Jadi dia berhimpit. Nah, jadi cosnya 0 di sini nih. Di sini. Nah, jadi cosnya ini sudutnya di sini, yaitu 0 kan, sudutnya 0 derajat. Jadi cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, di sini. Jadi ini sama dengan 200 dikali 1 sama dengan 200 Joule, sama kan. Nah, selanjutnya yang W2 nih. Yang cara cari W2 itu sama dengan F gaya gesek kali delta S. Nah, vektor gaya gesek kali vektor perpindahan. Nah, vektor gaya geseknya berapa? Min 4 karena berlawanan. Delta S-nya 10 sama dengan min 40, negatif 40 Joule. Nah, gimana cara cari W1 dengan besar gaya dot produk dengan besar perpindahan? Nah, caranya gini. Nah, di sini ya. Jadi W2 itu sama dengan besar gaya gesek kali besar perpindahan cos theta. Nah, cos theta-nya berapa?
Nah, cos theta-nya kan berlawanan dengan perpindahannya kan, gayanya. Nah, jadi arahnya ke sini. Arahnya ke sini nih. Dan ke kanan, dan arahnya gayanya itu ke kiri. Perpindahannya arahnya ke kanan dan arah gayanya ke kiri. Jadi ini membentuk sudut 180 derajat. Nah, cos 180 derajat berapa? Minus 1. Jadi F gaya gesek itu sama dengan besarnya loh. Besarnya itu 4. Delta S-nya perpindahannya 10 kali min 1 sama dengan min 40 Joule. Nah, jadi W1-nya itu 200 ditambah negatif 40 Joule sama dengan 160 Joule. Nah, selanjutnya misalkan gini, ada gaya normal. Di sini ada gaya normal nih. Ada gaya normal, arahnya kan ke atas kan. Nah, arahnya ke atas. Gaya normal. Ada gaya normal N sama dengan 40 Newton misalkan. Nah, besar yang dilakukan oleh gaya normal berapa? Nah, di sini ya, W gaya normal WN itu sama dengan, nah, vektor gaya normal kali vektor perpindahan. Nah, atau bisa juga besar gaya normal dikali besar perpindahan cos theta. Nah, cosnya berapa? Kan arah perpindahannya kan ke kanan gini kan, ke kanan, dan gaya normalnya arahnya ke atas. Nah, membentuk sudut berapa? Membentuk sudut 90 derajat kan. Nah, besar gaya normal 40, delta S nya perpindahannya 10, cos 90 derajat itu nilainya 0, jadi sama dengan 0. Nah, ada lagi, misalkan di sini ada gaya berat. Nah, arahnya ke bawah nih, gaya berat. Nah, di sini W. Nah, W sama dengan mg kan, W mg gaya berat, mg sama dengan 40 Newton, sama dengan gaya normal. Jadi total gayanya berapa? Total gaya W itu sama dengan WF plus WF gaya gesek ditambah W gaya normal ditambah W berat mg, WmG. Nah, WF nya itu kan sama dengan 20 kali 10 ditambah W gaya gesek negatif 4 dikali dengan 10 ditambah W gaya normalnya berapa? Yaitu 0. Nah, W gaya beratnya berapa? Nah, gaya berat kan arahnya kan ke bawah kan, arah gaya berat ke bawah sini kan, ke bawah sini, dan perpindahannya arahnya ke kanan. Nah, membentuk sudut berapa? 90. Jadi cos 90. Cos theta-nya itu cos 90. Nah, sama dengan 0. Jadi ini 0. Nah, jadi total gayanya itu sama dengan 160 Joule. Nah, seperti ini.